Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar 14 September mendatang. Keputusan menarik rem darurat ini setelah kasus COVID-19 di ibu kota meningkat. Sempat meningkat cukup tinggi. Alhamdulillah turun. Dan ini sampai awal. Keputusan menerapkan PSBB pada masa awal berdasarkan 3 indikator yang meningkat, yakni angka kematian, kapasitas tempat tidur isolasi, dan kapasitas ICU yang semakin menipis. Pemprov meminta seluruh aktivitas kembali di rumah, mulai dari kegiatan perkantoran, ibadah, dan lainnya. Pemprov DKI Jakarta hanya memperbolehkan 11 bidang esensial yang boleh beroperasi seminimal mungkin. Penerapan ini agar mengerem penularan COVID-19 di ibu kota. Ada 528 tempat tidur. Disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat. Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu, dan inilah rem darurat yang harus kita tarik. Jadi prinsipnya mulai Senin tanggal 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah. Bukan kegiatan usahanya yang berhenti, tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan. Kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tidak diizinkan untuk beroperasi. Akan ada 11 bidang esensial yang boleh tetap berjalan dengan operasi minimal. Jadi tidak boleh beroperasi seperti biasa, tapi dikurangi. Dan perlu saya sampaikan bahwa izin operasi pada bidang-bidang non-esensial yang dulu mendapatkan izin akan dievaluasi ulang untuk memastikan bahwa pengendalian pergerakan kegiatan, baik kegiatan usaha maupun kegiatan sosial, itu tidak menyebabkan penularan. Lalu seluruh tempat hiburan, tempat-tempat hiburan akan ditutup. Kegiatan yang dikelola oleh Pemprov DKI seperti Ragunan, Monas, Ancol, taman-taman kota, dan kegiatan belajar tetap berlangsung di rumah seperti yang sudah berlangsung selama ini. Kegiatan usaha makanan, rumah makan, restoran, kafe diperbolehkan untuk tetap beroperasi, tetapi tidak diperbolehkan untuk menerima pengunjung makan di lokasi. Jadi pesanan diambil, pesanan diantar, tapi tidak makan di lokasi, karena kita menemukan di tempat-tempat inilah terjadi interaksi yang mengantarkan pada penularan. Khusus untuk tempat ibadah akan ada sedikit penyesuaian. Tempat ibadah bagi warga setempat masih boleh digunakan asal menerapkan protokol yang ketat. Artinya rumah ibadah raya yang jamaahnya datang dari mana-mana, bukan dari lokasi setempat seperti masjid raya, tidak dibolehkan untuk dibuka, harus tutup. Tetapi rumah ibadah di kampung, di komplek yang digunakan oleh masyarakat dalam kampung itu sendiri, dalam komplek itu sendiri, masih boleh buka. Ada perkecualian. Kawasan yang memiliki jumlah kasus yang tinggi, kawasan-kawasan itu ada datanya, wilayah-wilayahnya, RW-RW yang dengan kasus tinggi, maka kegiatan beribadah harus dilakukan di rumah saja. Tapi yang lainnya bisa melakukan kegiatan selama hanya untuk warga di wilayah itu dan bukan tempat ibadah raya yang pengunjungnya, yang jamaahnya datang dari berbagai tempat, di mana di situ terjadi potensi interaksi yang ada potensi penularan. Kemudian kegiatan publik dan kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya pengumpulan massa tidak boleh dilakukan, kerumunan dilarang,
Karena ingat, penularan itu ada dalam kegiatan-kegiatan komunitas besar. Bahkan saya boleh menganjurkan kumpul-kumpul seperti reuni, pertemuan keluarga, dan lain-lain yang sifatnya mengumpulkan orang dari berbagai tempat sebaiknya ditunda. Lalu transportasi umum akan kembali dibatasi secara ketat jumlahnya dan jamnya. Ganjil genap untuk sementara akan ditiadakan, tapi bukan berarti kita bebas bepergian dengan kendaraan pribadi. Tentu mungkin ada pertanyaan bagaimana dengan pergerakan orang keluar masuk Jakarta. Idealnya tentu saja kita bisa membatasi pergerakan keluar masuk Jakarta hingga minimal. Tapi dalam kenyataannya ini tidak mudah untuk ditegakkan hanya oleh Jakarta saja. Ini butuh koordinasi dengan pemerintah pusat, utamanya dengan Kementerian Perhubungan, juga dengan tetangga-tetangga kita di Jabodetabek, yang insya Allah besok kita akan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan fase pengetatan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menyebut pengembangan vaksin merah putih untuk COVID-19 mencapai 50%. Vaksin yang dikembangkan lembaga biomolekuler Eijkman ditargetkan diproduksi massal tahun depan. Ketua Tim Pengembangan Vaksin COVID-19 melaporkan pengembangan bibit vaksin merah putih mencapai 50%. Diprediksi vaksin yang dikembangkan oleh ilmuwan tanah air ini akan diproduksi pada akhir 2021. Sudah memulai upaya pengembangan vaksin merah putih dengan platform protein rekombinan, dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50% dari tugas lembaga Eijkman mengembangkan bibit vaksin itu di laboratorium. Di triwulan keempat 2021 kita bisa memproduksi dalam jumlah besar dan nantinya akan melengkapi vaksin COVID-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerjasama dengan pihak luar. Vaksin merah putih akan diuji coba ke hewan pada akhir tahun ini. Jika berhasil, pembibitan vaksin akan menggandeng PT Bio Farma untuk formulasi uji klinis tahap 1, 2, dan 3. Kehadiran vaksin COVID-19 juga menjadi harapan warga. Mereka berharap jumlah vaksin cukup dan terjangkau bagi warga. Agar nanti vaksinnya bisa ditambahkan lagi kuotanya bertahap saja gitu. Dahulukan dulu mereka yang sakit daripada yang tinggi-tinggi di atas lah gitu. Untuk kondisi mungkin baiknya gratis, tapi tergantung lagi balik lagi dari penelitian atau gimana, atau perlu dana bagaimana, kan semuanya tergantung dari pemerintah. Bayar juga nggak apa-apa, tapi asal terjangkau untuk saya, terjangkau untuk masyarakat yang ya mungkin yang tidak seberuntung saya juga gitu loh Mbak. Iya. Menristek pun meyakini vaksin merah putih yang dikembangkan Eijkman akan lebih efektif karena menggunakan isolat virus di tanah air, sehingga diharapkan bisa cocok menjaga daya tahan warga Indonesia terhadap COVID-19. Vaksin merah putih akan melengkapi vaksin COVID-19 hasil kerjasama Sinovac Cina dan G42 dari Uni Emirat Arab. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, puncak Hari Olahraga Nasional tahun 2020 diperingati di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.